Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, saya Novitalia, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama, jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTS Negeri 32 Jakarta Selatan dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan dan subbab materi organ-organ pencernaan beserta fungsinya dan pencernaan mekanik dan kimiawi. Berikut ini adalah video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Kayaknya kosong nih. Ada yang nggak masuk ya? Alvin. Alvin. Oke. Nanti akan ibu absen ya. Sekarang saya minta tolong untuk ketua kelas Davin untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Davin. Ya. Saya akan absen dulu sekarang ya. Adlia Ramadini. Hadiroh ya, kalau saya absen yang putri, yang putra, cukup bilang hadir. Adlina Ramadhani, hadiroh. Alia Nurnashta, hadiroh. Feliza Nandi Widodo, Fari Banu, Jehan Alika, hadiroh. Alvin Gerjiawan, sakit. Ada yang tahu sakit apa? Davin Abrar Zaidan, Aditya Ramadhani, hadiroh. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 Desember tahun 2021. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Apa? Zat gizi pada makanan. Apa aja gizi pada makanan zatnya? Karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral, air, dan satu lagi apa yang belum disebut? Vitamin. Oke, ya. Nah, kalau karbohidrat diujinya pakai apa? Pakai betadin. Kenapa pakai betadin? Karena betadin mengandung iodin. Ya. Kalau protein diujinya pakai apa? Diuret. Ya. Perubahan warnanya jadi apa? Ungu. Jadi ungu. Kalau makanan berubah jadi ungu mengandung protein. Oke. Nah, karena kita sudah belajar tentang gizi pada makanan, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Setelah itu nanti kita akan menyelidiki juga nih tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan perhatikan dulu di LKPD yang telah saya berikan. Coba semuanya menghadap ke kursinya boleh diputar. Coba disimak dulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Ini kompetensi dasar 3.5 untuk menggali pengetahuan kalian. Nanti ada di kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan proses yang terjadi pada saluran yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Jadi, intinya kalian nanti akan menjelaskan tentang proses yang terjadi seperti apa sih? Berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan belajar yang akan kalian laksanakan hari ini. Dan yang ketiga, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi pada saluran pencernaan manusia. Nah, ini kita akan praktek langsung. Bagaimana sih perbedaan antara pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi?
yang terjadi di dalam tubuh kamu. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya inti dari pembelajaran hari ini kalian harus tahu nih tujuannya apa sih kita belajar. Pokoknya setiap kalian belajar kalian harus tahu tujuan pembelajaran kalian itu apa. Jangan sampai kalian nggak tahu tujuannya, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran, menerapkan aplikasi AR pada proses pembelajaran. Jadi nanti kalian akan memakai aplikasi augmented reality ya untuk mengamati bagaimana organ-organ pencernaan. Sudah di-download semua aplikasinya? Sudah, alhamdulillah. Sesuai dengan instruksi minggu lalu ya, saya sudah suruh download. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat membedakan proses penyerahan mekanik dan kimiawi dengan tepat setelah menyajikan hasil penyelidikan. Jadi nanti kalian akan presentasi menyajikan hasil penyelidikan juga. Yang terakhir, kalian nanti mendeteksi salah satu enzim pada sistem pencernaan dengan cepat melalui investigasi. Berarti di situ ada enzim apa yang berperan kira-kira seperti itu. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Ya, oke. Selanjutnya pada pembelajaran hari ini, Ibu akan melaksanakan beberapa penilaian. Jadi sebelum kalian mulai diskusi, sebelum kalian mulai pembelajaran, melihat dengan aplikasi augmented reality, kemudian sebelum kalian mencoba tentang pencernaan mekanik dan kimiawi, itu nanti kalian akan Ibu sajikan pretest dulu ya, untuk menggali kemampuan dasar kalian. Setelah itu nanti pada saat kalian proses pembelajaran, akan Ibu berikan penilaian sikap, penilaian keterampilan. Dan terakhir akan diberikan post-test untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan sekarang dibuka handphonenya dan diklik link pretestnya. Ya, waktunya 3 menit cukup ya mungkin. Yang belum submit silakan segera. 14 orang yang sudah submit, tinggal 1 orang lagi yang belum submit siapa? Nah, kalau semuanya sudah submit, ya sekarang coba semuanya perhatikan lagi ke depan sini. Ayo berbalik badan semuanya, Davin. Alia, saya semuanya ada foto ya. Oke, sebelum saya menayangkan video, coba lihat ini gambar apa? Lagi ngapain? Makan. Sebenarnya posisinya gimana tuh? Balik gitu ya. Kira-kira kalau terbalik gitu dia makan. Makanannya kemana? Muntah. Jatuh mana? Hidung. Kesel. Ya, bisa nggak kira-kira tapinya dia menelan? Bisa nggak dia menelan? Bisa. Tapi nanti kalian akan buktikan sendiri nih dengan aplikasi augmented reality. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa kira-kira? Lapar. Ya, kalau ada perut bunyi, biasanya kamu bilangnya lapar. Oke, padahal bukan hanya lapar aja, bisa jadi kan yang lain apa aja? Sakit perut bisa. Apalagi kalau perut bunyi, kekenyangan bisa juga. Ya. Sekarang kita simak dulu video berikut ini. Ya, ini video animasi ya. Coba kita simak. Nah, apa sih kalau coba semuanya disimak baik-baik. Apa itu? Suara apa itu yang dikeluarkan? Itulah sedikit video yang telah kalian saksikan di sini. Coba satu lagi, ya. Satu lagi akan saya tampilkan videonya. Coba disimak baik-baik. Selanjutnya setelah ini akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas. Punya masalah apa nih? Ya, oke, itu adalah 2 video yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Video pertama tentang apa? Sendawa. Video kedua tentang apa? Sendawa. Oke, dari video tersebut nanti kita akan membuat problem statement. Ya, akan kita bikin rumusan masalah dari
materi ini apa sih yang kira-kira akan kalian gali dan kalian ketahui dan kalian pelajari selanjutnya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembuatan problem statement, sekarang kalian silakan keluarkan makanan yang ibu sudah bawa dan silakan mulai dimakan. Nah, sudah dikunyah? Sudah. Ya. Kira-kira pada saat kamu ngambil makanan kamu, kemudian kamu masukkan ke dalam mulut kamu, apa yang pertama kali terjadi di mulut kamu makanan itu? Dikunyah. Terus apa lagi? Ditelan. Habis ditelan? Kamu tahu pernah lihat lambung? Pernah membayangin? Oke, berarti kita lambung. Bagaimana bisa sampai dia lambung? Ya, oke. Nah, sekarang setelah kamu memakan makanan kamu, kita buat problem statement. Kita buat rumusan masalah dari apa yang kamu temukan pada saat kamu mengunyah makanan. Coba, ayo, kira-kira pertanyaan pertama apa kira-kira yang akan kamu tanyakan? Bagaimana proses pencernaan makanan? Yang kedua apa lagi kira-kira? Apa yang terjadi saat makanan dikunyah? Yang ketiga, oke. Enzim apa aja yang ada di mulut? Kenapa hanya mulut? Karena pada saat dimakan itu kan pertama dibuat dari Oh, jadi kamu ingin tahu ya enzim apa saja? Ini kan rumusan masalahnya ya. Nah, sekarang kita buat hipotesisnya. Hipotesis itu apa sih? Jawaban sementara. Oke. Nah, hipotesisnya yang pertama, bagaimana proses pencernaan makanan? Dikunyah, terus ditelan, terus dicerna, terus dibuangin. Dikeluarkan ya, dibuang. Nah, kalau ada proses seperti ini berarti melewati organ-organ ya Mas ya? Ya, nanti akan cari tahu sendiri. Ya, karena kita sudah membuat rumusan masalah dan kita sudah membuat hipotesisnya. Sekarang akan ibu bagikan lembar kerja satu kelompok satu lembar kerja ya. Untuk penilaian praktikum ini kalian bersama-sama. Jadi nilainya nilai kelompok. Tapi tetap ya, walaupun nanti penilaiannya ada yang kelompok, tetap ada individu. Penilaian sikap, penilaian keterampilan tetap ibu nilai pada proses ini. Coba dikeluarkan handphonenya. Ini perhatikan, ini adalah marker. Ya, marker ini nanti akan digunakan untuk melihat proses yang terjadi pada organ pencernaan kalian. Ya, nanti akan ibu ajarkan cara. Ini markernya. Coba silakan dibuka lembar kerjanya, LKPD-nya silakan dibuka. Sekarang silakan dibuka handphonenya dan aplikasi AR-nya. Ya, perhatikan. Ini adalah, perhatikan dulu, coba semuanya. Semuanya perhatikan. Ya, ini adalah aplikasi AR yang sudah kalian download. Masuk ke buku, kemudian pilih salah satu organnya. Oke, sampai sini paham? Ya, silakan dilaksanakan. Variabel bebasnya itu semua perhatikan coba untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat ya. Jadi kalau variabel bebas itu yang akan kalian amati, yang bisa kalian modifikasi. Kalau variabel terikat itu bisa jadi kalau dalam hal ini adalah alatnya. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua.
bersikap yang jujur. Apapun hasil percobaan kalian, sesuai atau tidak dengan apa yang ada di buku, itu kalian harus ungkapkan dengan jujur. Oke? Jujur ya, hasilnya apa? Kelompok 2 bagaimana? Oke. Ya, 2 menit lagi kita akan mulai presentasi ya. Iya, nanti bisa kamu pakai. Nanti bisa ada pertanyaan dari teman kamu. Ayo jangan lupa ya, hipotesisnya dibuktikan. Hipotesis yang tadi jawaban sementara kamu itu benar gak sih? Iya, atau endokamilasi. Oke, nanti dia akan benar. Apa udah? Ya? Apa? Ya boleh. Apa sedikit banyaknya kamu menjelaskan gambar dengan pakai bahasa kamu aja. Ya? Iya, ditampilkan. Yang laptopnya nggak ada nggak ada VGA-nya, yang pakai HDMI, silakan dikirim datanya ke ibu ya. Siapa yang laptopnya pakai HDMI? Kamu pakai HDMI ya? iPad nggak bisa kan? Nggak bisa kesini kan? Nggak bisa ke VGA kan? Ya, kirim datanya ke saya. Oke, kita selesaikan sekarang ya. Ya, waktunya sudah habis. Kita akan presentasikan sekarang hasil dari pekerjaan kalian. Sekarang silakan dipresentasikan mulai dari kelompok 4 dulu ya. Gantian. Kemarin kan kamu terakhir presentasi. Terus ya 4, 3, 2, 1. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proses pencernaan. Kerja aktivitas 1 problem statement kami, bagaimana proses pencernaan makanan. Setelah dari mulut, makanan pergi kemana? Apa fungsi saat proses pencernaan? Variabel bebasnya, gelas, variabel terkaitnya, aplikasinya para. Dalam keadaan buktinya, gambar pada Word. Jadi penjelasannya, mulut merupakan organ pencernaan yang merupakan awal dimulainya proses pencernaan. Jadi organ pencernaan itu didukung oleh struktur anatomi tubuh. Kesimpulannya, lidah merupakan komponen mulut yang terdiri dari serat otot yang melekat pada bagian belakang lantai mulut. Gambar 3, 2. Saat data tadi, perubahan warna pada roti yang analisisnya, Lugo metode itu untuk menguji adanya karbohidrat atau amilum pada makanan. Penjelasannya, jadi hasil dari makanan yang dikunyah maupun yang tidak dikunyah mengalami perubahan warna yang berbeda. Kesimpulannya, makanan yang mengandung amilum dikunyah warnanya tetap menjadi orange kehitamar karena amilum sudah diubah oleh enzim tiamine menjadi glukosa. Namun betadine itu tidak dapat mendeteksi glukosa. Dari kami kurang lebih menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yuka baru pertanyaan. Ada pertanyaan? Coba gambarnya ditampilkan lagi, siapa tahu ada pertanyaan setelah gambar ditampilkan lagi. Nah ini proses ini, siapa tahu ada pertanyaan proses kamu. Kalau di lambung itu ada enzim renin, ada enzim pepsin. Makanan apa aja yang dikunyah pada saat ketemu enzim akan berubah dari zat tersebut. Makanan-makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Ya silakan ditutup kalau sudah nggak ada pertanyaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang lainnya silakan diperhatikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses pencernaan. Gambar kerja peserta 1. Problem statement-nya yang pertama, keterkaitan antar organ pencernaan itu apa? Penjelasannya yaitu aplikasi AR dapat menampilkan proses ketika makanan dicerna.
organ tersebut dan juga menjelaskan apa saja enzim yang ada di organ tersebut. Kesimpulannya yaitu dalam proses pencernaan makanan melalui beberapa organ berusaha. Apakah ada yang mau bertanya? Enzim pada lambung dapat berubah apa? Enzim pada lambung dapat berubah apa menjadi apa? Kelompok yang lain juga kalau ada yang ingin menjawab boleh ya. Ingin menguatkan dari jawaban yang dijawab oleh di kelompok 3. Untuk jawaban dari pertanyaan Feriza, yang pertama, enzim peptin itu mengubah protein menjadi peptol. Ya, bagaimana? Ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ya, silakan. Hah? Kenapa? Kan kerongkongan itu kan fungsinya untuk bagaimana itu kenapa bisa terjadi? Karena ada gerak peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan. Kelompok 2 ya. Lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wanita Wanita. Coba diperhatikan. Kemudian Baru Purwanto. dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita kepada proses pencernaan makanan. Ternyata ada gambar, kami men-screenshotnya dari aplikasi AR. Nah, diketahui bahwa food merupakan organ pertama yang dimulainya proses pencernaan. Di mana saat kita makan, pasti kita mulai dari mulut kan? Maka kita harus mempunyai gizi yang sehat. Pada proses pencernaan makanan, cincin yang terdiri dari otot dan saraf ini membentuk gerakan atau gelombang peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan pencernaan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi dari kerongkongan. Aktivitas 2. Problem statementnya adalah mengapa terjadi perbedaan perubahan warna pada nasi yang uji. Variabel bebasnya makanan yang mengandung karbohidrat, yang variabel berikutnya BKD. Bahwa sistem kimiawi terjadi saat nasi dikunyah. Nasi berubah zat jadi maltosa karena adanya enzim yang tercampur pada nasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa ada yang bertanyakan? Ya, silakan dari kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Tuhan. Nah, kebanyakan pada saat pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa itu penjelasannya? Di lambung itu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau di mekanik itu ototnya lambung itu merampas makanan yang ada di dalam lambung. Terus kalau di kimiawi dicerna pakai beberapa enzim kayak HCl, lipase, dan renin. Proses makanan yang dalam bentuk masuk ke mulut lalu dikunyah, lalu didorong lalu masuk ke lambung melalui kerongkongan, lalu dicerna dan dibuang melalui anus. Tujuan pencernaan kimiawi di saluran pencernaan bukan hanya di lambung, untuk memudahkan penyerapan di usus halus. Sudah bagaimana? Sudah puas. Sudah? Oke, ya kelompok 4 sudah oke katanya. Ya, coba silakan ditanya lagi. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Atau kalau enggak langsung ditutup aja? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Dira Maridolani, Saya Jana Laila Arifah dan saya Khadijah Nadi Widodo. kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang penelitian kami. Jadi pada aktivitas pertama kita itu melihat AR. Jadi kita meneliti proses pencernaan manusia melalui aplikasi AR ini. Nah, ada 5 organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan,
lambung, usus halus, dan usus besar. Yang kedua, kelangsungan. Kelangsungan menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus, tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lalu akan dikeluarkan lewat anus. Saya akan menjelaskan tentang penelitian yang kedua. Pada penelitian kedua, kita melakukan probabilitas. Yang pertama, kita menggunakan makanan sebanyak 33 kali. Kita mendapat hasil bahwa nasi tersebut memiliki warna biru kehitaman. Mengapa? Karena pada saat penelitian kita kurang lama dalam mengunyah makanan. Makanan yang diberi air lalu dihaluskan dan diberi daging. Nah, jadi ini makanannya kita tetes betadin sekitar 3 tetes, lalu kita amati, dan ternyata hasilnya itu menjadi berwarna kehitaman karena kita juga kurang mengunyah dan enzimnya itu enzim yang terdapat dalam makanan yang dikunyah itu kurang. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok lain jika ingin bertanya langsung saja diajukan kepada kelompok saya. Saya ingin bertanya, apakah setiap makanan harus dikunyah? Dan kenapa alasannya? Mungkin misalnya nggak semua makanan harus dikunyah, misalnya kayak bubur atau ya hal yang seperti itu mungkin tidak perlu dikunyah karena langsung bisa dikeluar dan didorong oleh lidah. Jadi tidak perlu mengunyah dengan gigi. Oke, sekian jawabannya. Tapi kalau misalnya kita lagi makan permen, tapi tiba-tiba keselak udah langsung masuk ke kerongkongan, itu gimana? Biasanya kalau gitu kita akan langsung minum air ya biar makanan yang tersedak atau yang di dalam kerongkongan itu langsung masuk ke lambung. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, Silakan Alia. apakah proses makanan yang mengandung lemak atau protein akan terjadi proses kimiawi? Yang masuk pada mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi. Karena di mulut kita sudah ada enzim, jadi otomatis semua makanan yang kita punya akan jadi semua makanan akan terkena secara kimiawi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita terima untuk kelompok 1. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Coba semuanya menghadap ke saya. Ya. Coba Jamin ngadep sini. Ngadep sini. Ini digeser. Ini digeser. Jadi kamu mau kali ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasinya sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus-bagus ya. Dari penjelasan kelompok 1, 2, 3, dan 4 kira-kira ada yang mau ditanyain lagi gak? Ada yang masih mengganjal ya gitu? Ada yang masih mau didiskusikan lagi gak sekarang? Ya, menarik nih tadi tentang yang ditanyakan oleh Alia ya tentang apa pada saat kamu makan permen biasanya tuh permen yang keras ya yang suka kita permen yang agak keras pada saat kita lagi minta permen kemudian kita kayak kita sambil makan atau sambil berbicara atau sambil berjalan gitu tiba-tiba tersedak. Nah, bagaimana caranya tadi? Jawabannya apa tadi? Ini dorong oleh air ya. Jadi kita masukin makanan lagi, kemudian nanti di situ ada gerak apa namanya? Gerak peristaltik ya. Nanti tapi gerak peristaltik harus dibantu juga dengan air tersebut atau makanan lain yang dimasukkan. Dan satu lagi tadi kira-kira protein sama apa tadi pertanyaan lain terakhir? Protein sama apa? Lemak. Protein sama lemak di mulut dicerna enggak gitu secara kimiawi? Tadi jawabnya apa? Dicerna ya. Sebenarnya semua makanan itu pada saat lewat mulut itu dicerna, tapi pencernaannya itu ada dua. Tadi pencernaan apa? Mekanik dan kimiawi. Semuanya akan dicerna secara mekanik, ya, secara mekanik. Pada saat bentuknya besar, gitu.
Bisa dipahami? Ya. Nah, pada saat bentuknya sudah halus, dia tidak perlu dicerna secara mekanik lagi, nggak perlu dihalusin lagi oleh gigi. Ya, dia cukup dikunyah di lidah, ya, tidak dipotong oleh gigi, cukup dikunyah di lidah, tetap untuk merangsang keluarnya saliva. Ya, untuk merangsang keluarnya saliva atau untuk merangsang keluarnya enzim apa? Enzim dialin yang ada di mulut. Nanti yang diubah siapa? Makanan yang mengandung karbohidrat. Bagaimana dengan makanan yang mengandung protein dan lemak? Tidak diubah secara kimiawi. Jadi dia hanya numpang lewat. Ya, dia hanya numpang lewat, kemudian dia didorong, nanti di lambung baru dia akan diperlakukan si protein tersebut. Ya, lemaknya nanti akan diperlakukan lagi di usus halus. Tapi setelah mereka juga dibunuh kuman-kumannya tuh yang nempel-nempel di makanan. Gitu. Kira-kira sampai sini masih ada yang miskonsepsi nggak? Nggak kan? Ya, oke. Nah, silakan kesimpulannya apa dari kegiatan kita hari ini? Dari kegiatan presentasi kita. Coba dari kelompok 1. Apa yang bisa kamu simpulkan? Kita dapat mengetahui bagaimana makanan kita pada waktu. Oke, ya bisa mengetahui ya. Kalau kelompok 2 coba. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa sih yang kamu dapat dari kegiatan hari ini? Kita mengetahui proses pada umumnya, yaitu proses kimiawi dan mekanik. Ya, boleh cukup. Dalam sistem pencernaan, makanan itu melalui beberapa Coba kelompok 4. Kegiatan hari ini. lebih mengetahui proses kimiawi dan enzim-enzim pada mulut dan lambung. Ya. Jadi itu ya kesimpulan dari kalian bermacam-macam karena pertanyaan dari kalian pun bermacam-macam. Oke. Nah, sekarang sudah disimpulkan, sudah selesai kegiatannya. Sekarang coba dibuka handphonenya. Kita melakukan proses. Jadi ibu pengen menggali pengetahuan kalian seperti apa nih setelah ya, coba silakan di klik link postesnya. Sudah? Sudah. Ya, sudah bisa masuk? Sudah. Ya, oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya habis, silakan di-submit. Coba saya cek siapa yang sudah submit. Oke, udah 3 orang yang submit. Nadia, Gimari, Adrina. Silakan yang lain belum submit, silakan segera di-submit. 13 orang yang submit. 1 orang lagi yang belum submit, silakan segera di-submit. Waktunya sudah habis. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Oke. Karena sudah selesai semua, sekarang coba kita lihat. Hasil proses kalian. Berapa ya? Oke, wah banyak yang benar nih jawabannya. Oke, kita bahas yang pertama. Bagaimana cara makanan bisa sampai ke lambung? Dengan adanya gerak peristaltik. Oke, ini sebagian besar sudah benar ya semuanya. Selanjutnya yang kedua. Mengapa makanan yang kita makan tidak masuk ke saluran pernapasan? Padahal nyatanya letak trakea dan esofagus saling berdekatan. Kenapa? Karena adanya katup epiglotis. Ya, jadi adanya katup epiglotis, kemudian dia membuka menutup sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Makanan masuknya ke saluran pencernaan. Ya. Konsepnya seperti apa sih tuh? Kira-kira tahu nggak? Konsepnya seperti apa sih? Kok bisa sih ada istilah tersedak? Kenapa tadi yang waktu pertama-tama kita kan lihat video tersedak itu kenapa berarti? Berarti kenapa? Hah? Berarti masuk. Berarti apa yang dibuka? Apanya? Katup epiglotisnya kebuka. Kenapa katup epiglotisnya kebuka? Karena udara mau masuk kemana? Ke menggetarkan kita suara. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, yang ketiga, coba kita lihat lagi. Pada saat memakan daging, tadi mengalami kesakitan pada giginya nih, giginya
sakit depannya karena terlalu keras merobek. Nah, tapi mengalami kesalahan dalam mengerjakan seharusnya merobek itu kayak gigi apa? Kayak gigi tadi. Ya. Oke, ya selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Ya, coba sebelum ibu tutup, ya sebelum kita selesaikan kegiatan kita hari ini, kita secara global, kesimpulan secara global kegiatan kita hari ini apa? Kesimpulan secara global bahwa organ pencernaan kita apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, usus halus, keempat kelima, yang keenam, anus. Oke, ya. Berarti kalau pencernaan ada pencernaan apa aja? Kimiawi dan mekanik. Yang dibantu sama enzim yang mana? Kimiawi. Kalau mekanik proses apa? Mengunyah makanan menggunakan gigi. Ya. Nah, alhamdulillah berarti kalian semuanya mengerti ya tentang konsep organ pencernaan dan tentang konsep pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri semuanya, coba kita refleksi dulu kegiatan kita hari ini. Kira-kira kita tuh kamu senang nggak belajar hari ini? Terus kira-kira masukan untuk pembelajaran selanjutnya enaknya kita ngapain nih? Apa kita diskusi lagi? Atau kita enakan diskusi atau enakan kita percobaan atau kita mix seperti ini? Di mix aja ya. Ya. Oke, berarti lumayan menyenangkan ya pelajaran hari ini. Alhamdulillah bisa mengerti semua. Kemudian dan untuk pelajaran selanjutnya ya, coba silakan dicatat untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan ketiga kita akan mendiskusikan tentang gangguan pada saluran pencernaan. Jadi tugas kalian selanjutnya itu coba boleh dicatat di handphone boleh. Nanti untuk biar kalian ingat untuk tugasnya nanti kalian akan berdiskusi ya. Kalau kalian suka diskusi nanti kita akan diskusi lagi minggu depan. Nah, kita diskusi tentang penyakit pada saluran pencernaan. Kemudian nanti kita akan mensosialisasikan ya agar orang-orang itu meminimalisir tentang penyakit saluran pencernaan ya, meminimalisir gangguan pencernaan pada dirinya masing-masing. Nanti kita akan sosialisasikan caranya bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.